Indahnya langit karena bintangnya, indahnya gunung karena pohonnya, indahnya manusia karena akhlaknya, tapi tak seindah ucapan salam saya untuk saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudaraku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril pertama kali datang kepada Rasulullah membawakan wahyu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah yang pertama bukanlah perintah untuk sholat, bukanlah perintah untuk puasa. Tentu kita tahu bersama bahwa perintah yang pertama kali ialah Iqra, betul. Iqra artinya bacalah. Pertanyaan kemudian, kalau misalkan kita disuruh untuk membaca, kalau Jibril pada saat itu datang kemudian menyuruh Rasulullah membaca, apa yang perlu sebenarnya kita baca? Yang perlu kita baca ialah ayatullah, ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu seperti apa? Ayat Allah itu terbagi dua. Ada ayat qauliyah, ada ayat kauniyah. Ada ayat tersurat dan ada ayat tersirat. Al-Quran itu merupakan ayat Allah. Tapi bukan hanya itu. Segala ciptaan Allah, coba kita lihat tanda-tanda kekuasaan Allah, segala yang diciptakan oleh Allah, ini merupakan ayat, ini merupakan tanda. Tandanya siapa? Tandanya kebesaran Allah. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi yang mesti kita baca selain Al-Quran ialah kita mesti membaca tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit, nggak punya tiang tapi kok nggak roboh. Begitupun matahari, bumi, bintang, dan lain sebagainya. Tumbuhan-tumbuhan, hewan, binatang. Allah ciptakan, semuanya teratur. Kalau sesuatu itu teratur berarti ada yang mengatur. Siapakah yang mengatur? Ialah yang maha pengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan segala macam kenikmatan-kenikmatan di muka bumi. Allah ciptakan buah-buahan, tumbuhan untuk siapa? Untuk siapa? Untuk manusia. Allah ciptakan matahari, bumi, bintang, langit. Untuk siapa? Untuk manusia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai orang yang beriman, kulu, makanlah mimma fil ard, apa-apa yang ada di bumi. Jadi semua yang ada di bumi silakan makan. Yang kau temukan di muka bumi silakan makan. Syaratnya enggak banyak, cuma dua. Halalan thayyiba, halal dan baik. Jadi kalau sesuatu itu sudah halal, sudah baik, silahkan makan. Yang Allah minta apa? Allah enggak minta dibayar. Allah hanya minta disyukuri. Apa? Disyukuri. Allah merintahkan kita untuk bersyukur. Kemudian bagaimana cara kita bersyukur? Ya, dengan cara meyakini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dan memanfaatkan nikmat-nikmat Allah ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mesti beribadah kepada Allah sebagai tanda rasa syukur kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia tidak lain ialah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua itu kita lakukan kembalinya kepada kita sendiri. Man amila salihan falinafsih. Siapa yang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri. Saudaraku, ini ada sebuah cerita. Cerita ini sungguh inspiratif, menarik. Ini merupakan perumpamaan. Mau tahu? Nah, kepo nih, kepo. Mau tahu nggak? Ini ada cerita, ada seorang raja yang kemudian memerintahkan kepada ketiga prajuritnya, wahai prajuritku, kalian bertiga, saya perintahkan kalian ambil karung masing-masing. Ambil karung. Kemudian karung itu, setelah itu kalian turun ke bawah, ke tengah hutan. Ambillah buah-buahan yang paling segar, yang paling manis menurut kalian, masukkan ke dalam karung. Setelah itu bawalah kembali kepadaku.
Maka ketiga prajurit ini, ya mereka melakukan tapi dengan keyakinan yang berbeda. Orang yang pertama mengatakan, ngapain sih kita disuruh bawa karung, bawa buah-buahan? Kan berat nanti bawa ke atas, berat nanti bawa kepada raja. Maka dia berpikir, ya nggak usah lah, saya bawa ini aja, ngisi karung dengan rumput aja deh, daun-daunan aja deh. Maka dia isi rumput, daunan. Orang yang kedua sangsi, orang kedua ragu-ragu. Ngisi enggak ya? Ngisi enggak ya? Udah deh, saya ngisi separuh buah, separuh rumput. Jadi dia ngisi separuh buah, separuh rumput. Karena ragu-ragu. Tapi orang yang ketiga mengatakan, ini adalah titah raja, ini adalah perintah raja. Saya yakin dan percaya kalau raja yang merintahkan pasti mengandung manfaat untuk saya. Maka dengan hakul yakin dia mengambil buah-buahan yang paling manis dan yang paling segar menurut dia. Akhirnya dia bawalah sehingga sampai di depan raja. Mereka bawa ke depan raja. Begitu sampai depan raja, raja mengatakan, kalian bertiga, apa yang kalian bawa itu bukan untuk saya, akan tetapi untuk kalian sendiri. Silahkan kalian bertiga, kalian akan dimasukkan dalam sebuah ruangan tertutup. Kalau istilah kita, ya sel misalnya. Dan kalian akan ditempatkan selama 3 bulan. Dan selama 3 bulan kalian gak makan apa-apa kecuali apa yang kalian bawa sendiri. Yang ada dalam karung. Maka mampuslah orang yang pertama karena mau makan rumput. Saudaraku, itu perumpamaan kita di dunia. Kita disuruh sholat, puasa, beribadah, berbuat baik. Ada orang yang ragu-ragu, ada orang yang yakin, ada juga orang yang tidak percaya. Maka kemudian di kemudian hari mereka akan mendapatkan apa yang mereka lakukan. Kita tanam padi, kita menuai padi. Kita tanam jagung, kita menuai jagung. Saudaraku yang seiman dan seakidah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.